Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurwinda Hasdi dari PGSD 6A akan menjawab pertanyaan terkait dengan biodiversity atau keanekaragaman hayati dan perkembangan iptek. Pertanyaan yang pertama, jelaskan hukum alam terkait biodiversity atau keanekaragaman hayati. Yang pertama, dunia sebagai ekosistem mengenal hukum alam bahwa semakin beraneka ragam ekosistem, maka akan semakin banyak jenis spesies yang hidup, sehingga akan semakin stabil, tahan, dan adaptif. Yang kedua, sebutkan label-label produk ramah lingkungan. Label-label produk ramah lingkungan yang banyak dikonsumsi masyarakat adalah yang pertama, biodegradable atau dapat diuraikan kembali. Yang kedua, recyclable atau dapat didaur ulang. Yang ketiga, reusable atau dapat digunakan kembali. Dan yang keempat, refillable atau dapat diisi ulang. Yang ketiga, jelaskan secara singkat perspektif global dalam iptek. Perspektif global dalam iptek. Yang pertama, pengetahuan, pengalaman yang bermakna dalam diri tiap orang yang tumbuh sejak ia dilahirkan. Yang kedua, ilmu, lebih sistematik, objek kajian, ruang lingkup kajian, metode yang diterapkan serta dikembangkan. Yang ketiga, teknologi, yaitu penerapan pengetahuan oleh manusia untuk mengerjakan suatu tugas yang dikehendakinya. Yang keempat, perspektif global dalam iptek disebut juga penerapan praktis pengetahuan untuk mengerjakan sesuatu yang kita inginkan. Jadi di sini zaman semakin maju dan berkembang, sehingga ilmu pengetahuan dan teknologi juga semakin berkembang, sehingga memudahkan masyarakat dengan adanya penerapan-penerapan yang praktis dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, sebutkan tahap perkembangan cara memenuhi kebutuhan perekonomian. Tahap perkembangan cara memenuhi kebutuhan atau perekonomian ini dimulai dari tahap yang paling rendah hingga tahap yang paling canggih sebagai berikut. Yang pertama, masyarakat peramu pangan. Yang kedua, masyarakat peramu pangan sederhana. Yang ketiga, pertanian sederhana dan penggembalaan. Yang keempat, pertanian yang lebih maju. Dan yang kelima, masyarakat perajin. Yang kelima, mengapa teknologi dikatakan bermata dua? Alasan yang pertama, di satu pihak kita wajib bersyukur menikmati rahmat dampak positif dalam ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Alasan yang kedua, di lain pihak kita wajib waspada dari dampak negatif yang menimbulkan malapetaka yang dapat menimpa lingkungan hidup maupun aspek kehidupan yang lain. Sekian dari saya, terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.